Pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert hingga saat ini masih misterius. Direktur Teknik PSSI asal Belanda, Alexander Zwiers, disebut berperan besar dalam pemilihan pelatih baru skuad Garuda. Berikut informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Coach Shin di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, saya belum balas. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi? Yang memang saya sudah yakin dari awal sudah disepakati lah oleh kedua belah pihak. Tinggal masalah waktu saja Shin Tae-yong sign kontrak. Jadi saya sebetulnya tidak ingin membuat konten ini, tapi banyak sekali DM yang masuk di akun IG saya dan juga banyak sekali yang memberikan komentar di konten sebelumnya dari channel YouTube Triple B bahwa saya juga memberikan pendapat saya tentang ekstensi kontrak dari Shin Tae-yong. Jadi teman-teman yang perlu kita pahami adalah bahwa Perskon PSSI umumkan pelatih timnas, CLBK. Erick Thohir resmi tunjuk Shin Tae-yong kembali tangani Garuda di ajang Piala Asia. Ruang konferensi pers di kantor PSSI sore itu mendadak berubah menjadi lautan sorak dan tepuk tangan. Puluhan kamera media menyorot ke arah podium utama tempat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berdiri dengan wajah serius namun tersenyum. Di belakangnya terpampang layar besar bertuliskan, Press Conference PSSI, pelatih baru Tim Nasional Indonesia, CLBK cinta lama bersemi kembali. Suasana yang semula tegang berubah menjadi gegap gempita ketika nama yang ditunggu-tunggu akhirnya disebut. Shin Tae-yong kembali menjadi pelatih kepala Tim Nasional Indonesia, ujar Erick dengan tegas. Kalimat itu seketika membuat ruangan meledak oleh tepuk tangan para wartawan, ofisial, dan staf PSSI yang hadir. Hashtag tagar KLBK dan tagar Welcome Back Still langsung menjadi tren di berbagai platform media sosial hanya beberapa menit setelah pengumuman itu. Kabar ini memang sudah berhembus beberapa hari sebelumnya, namun konfirmasi resmi dari PSSI menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Setelah sempat berpisah pasca kontraknya tidak diperpanjang pada awal tahun, kini pelatih asal Korea Selatan itu kembali dipercaya untuk memimpin Garuda di ajang Piala Asia 2027 mendatang. PSSI menggelar acara ini dengan konsep yang elegan namun syarat makna. Latar belakang ruangan dipenuhi warna merah putih, dengan bendera Indonesia dan Korea Selatan berdampingan di sisi panggung, simbol persahabatan yang kuat antara dua bangsa yang telah lama terjalin melalui sepak bola. Di sisi kanan podium, trofi-trofi hasil pencapaian STY selama masa kepelatihannya terdahulu ditampilkan, mulai dari Piala AFF, SEA Games, hingga keberhasilan membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Erick Thohir tampil dengan penuh keyakinan. Sejak awal, ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata karena popularitas Shin Tae-yong, tetapi karena konsistensi, dedikasi, dan filosofi kerja keras yang telah terbukti membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa dalam evaluasi teknis yang dilakukan bersama Komite Teknis dan Departemen Analisis PSSI, nama Shin Tae-yong tetap menjadi kandidat paling kuat dan rasional untuk memimpin skuad Garuda di turnamen besar berikutnya. Keputusan ini disebut sebagai bentuk CLBK, bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia memang memiliki hubungan emosional yang unik. Selama 4 tahun pertama masa kepemimpinannya, STY bukan hanya melatih, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola nasional. Ia memperkenalkan sistem latihan modern, disiplin tinggi, dan gaya bermain yang lebih agresif dan efisien. Meski sempat berpisah karena perbedaan pandangan manajerial, kini PSSI dan STY kembali dalam satu visi, membawa Garuda terbang lebih tinggi di Piala Asia. Dalam presentasi yang ditayangkan di layar besar, terlihat perjalanan Shin Tae-yong sejak pertama kali datang ke Indonesia. Cuplikan video menampilkan momen debutnya di Piala AFF 2020, kemenangan atas Vietnam di SEA Games, hingga pencapaian epik saat mengantar Indonesia tampil mengesankan di Piala Asia U23. Penonton yang hadir di ruangan bahkan tampak menahan haru menyaksikan potongan-potongan sejarah itu.
PSSI juga menjelaskan bahwa kontrak baru Shin Tae-yong kali ini mencakup target jangka menengah dan panjang. Fokus utama adalah membentuk tim kompetitif untuk Piala Asia 2027, dengan pondasi pemain muda yang matang dan sistem permainan yang berkelanjutan. Selain itu, STY akan berperan penting dalam pengawasan program pembinaan di Akademi Sepak Bola Nasional serta memberi masukan dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Sementara di luar gedung PSSI, ribuan supporter sudah berkumpul sejak siang. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami percaya STY" dan "Garuda bangkit bersama." Ketika pengumuman resmi terdengar lewat pengeras suara, teriakan kegembiraan menggema. Beberapa supporter bahkan menyalakan flare merah putih sebagai simbol semangat kebangkitan timnas. Kembalinya Shin Tae-yong menjadi momentum yang membawa harapan baru. Banyak pihak menilai, hanya dia yang bisa memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik setelah masa sulit yang dialami timnas dalam beberapa bulan terakhir. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia memang menyakitkan, namun kini semangat baru telah terbangun. Suasana di ruang konferensi semakin hangat ketika layar di belakang Erik menampilkan tulisan besar, "Mission, Garuda to Glory." Sebuah slogan yang menjadi tema besar perjalanan timnas menuju Piala Asia. Beberapa anggota Exco PSSI, perwakilan klub, dan legenda sepak bola Indonesia turut hadir dalam acara tersebut. Mereka berdiri memberi tepuk tangan panjang, seolah menyambut awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh harapan. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa persiapan menuju Piala Asia akan dimulai secepatnya. Pemusatan latihan TC dijadwalkan berlangsung dalam 2 tahap, tahap pertama di Jakarta dan tahap kedua di luar negeri, kemungkinan besar di Korea Selatan, untuk memberikan pengalaman uji tanding melawan tim-tim kuat Asia Timur. PSSI berkomitmen menyediakan semua fasilitas terbaik untuk mendukung kinerja Shin Tae-yong. Meskipun tidak ada sesi tanya-jawab resmi pada konferensi ini, ekspresi semua pihak sudah berbicara banyak. Para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner disebut-sebut akan menjadi tulang punggung skuad baru racikan STY. Sementara pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat diperkirakan tetap akan dipertahankan untuk menjaga keseimbangan tim. Menariknya, keputusan ini juga mendapat respons positif dari kalangan pemerintah. Beberapa jam setelah pengumuman resmi, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan ucapan selamat kepada PSSI atas langkah strategis tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap program pembangunan sepak bola nasional dan meminta agar kerja sama lintas sektor terus diperkuat. Di sisi lain, media Korea Selatan juga menyoroti kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia. Banyak media menyebut langkah ini sebagai kisah cinta yang belum usai antara pelatih dan bangsa yang telah memberinya tempat istimewa. Bahkan, beberapa jurnalis Korea yang hadir di konferensi pers menulis bahwa STY kini bukan sekadar pelatih asing, melainkan simbol dedikasi lintas negara. Sore semakin larut, namun suasana di kantor PSSI tak kunjung reda. Para fans terus bernyanyi dan berteriak nama Shin Tae-yong. Di beberapa layar besar di area luar ruangan, video perjalanan Garuda selama masa kepelatihannya dulu